Hai, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kita bertemu lagi di pembelajaran setelah kita melakukan middle test atau penilaian tengah semester kemarin. Bagaimana anak-anak, sudah terima nilainya? Saya berharap kalian mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Dan untuk anak-anak yang nilainya mungkin belum mencapai target kalian, jangan patah semangat, terus belajar. Di masa pandemi ini, tak henti-hentinya saya ingin mengingatkan ke kalian untuk terus menjaga kesehatan dan jangan bosan-bosan juga untuk terus melakukan hal-hal yang membuat kalian sehat. Contohnya berolahraga, kemudian makan makanan yang sehat, selalu memakai masker kemana-mana. Dan ingat ya, pandemi ini belum berakhir, banyak sekali klaster-klaster yang bermunculan, jadi kita tetap harus hati-hati. Ya anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap ya? Oke, nah kita hari ini akan belajar seni budaya untuk kelas 8 dengan materi seni tari. Coba saya akan berikan waktu 1 menit bagi kalian untuk membuka buku. Ambil buku seni budaya dan buka pada materi keunikan tari tradisional. Sudah? Oke. Baik anak-anak, kita tahu kan Indonesia itu tidak hanya memiliki kekayaan alam, tetapi juga salah satu aset yang tidak bisa ditiru oleh negara-negara lain adalah aset budaya kita yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah tari-tari tradisi. Kalau kalian bertanya, ada berapa banyak tari tradisi yang ada di Indonesia? Kita tidak bisa menghitungnya. Karena dalam satu daerah, di setiap desa itu sendiri sudah memiliki satu ciri khas tari yang berbeda dengan desa yang lain. Bayangkan kalau itu satu kecamatan, satu provinsi, satu pulau, dan satu Indonesia. Mungkin kita tidak bisa menghitung berapa banyak kekayaan tari. Dan itu adalah aset kita yang harus kita pelihara, kita rawat, dan kita cintai. Paling tidak kalian harus mengetahui apa saja motif-motif, kemudian bentuk-bentuk dari tari tradisi tersebut. Dan tari tradisi ini merupakan refleksi atau mencerminkan budaya lokal masyarakat setempat. Contoh, kalau di daerah pantai itu biasanya tari-tarinya adalah tari-tari yang berkaitan dengan pesta laut, dengan kegiatan aktivitas nelayan, sehingga banyak didominasi pada gerak-gerak kaki. Sedangkan untuk tari-tari yang ada di daerah pegunungan itu banyak divariasi oleh gerak-gerak tangan. Itu hanya satu contoh saja. Baik, kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Keunikan dari tari tradisi yang ada di Indonesia itu adalah pada motif geraknya. Kita bisa membagi motif-motif gerak itu berdasarkan anatomi tubuh. Yang pertama adalah gerak kepala, kemudian gerak tangan, dan gerak anggota tubuh lainnya. Kita akan melihat contoh dari tari yang ada di daerah Papua. Dari mana? Daerah Papua itu tari yang terkenal adalah tari Tifa. Ya, dari Papua itu adalah tari Tifa. Tari ini mengharuskan penari menari sekaligus memainkan alat musik yang bernama Tifa. Keunikan dari gerak tari Tifa ini atau tari dari daerah Papua ini adalah pada motif gerak kaki yang sangat lincah, sangat beragam, dan memiliki energi yang besar. Oke. Kemudian kita akan menuju ke daerah Sulawesi Selatan. Ya, di sana ada tari apa? Ada tari Pagelu. Ya, tari Pagelu. Keunikannya adalah pada motif gerak kaki yang tertanam di tanah. Pasti ada yang bertanya ya, Bu, kemarin kan ini materinya sudah diberikan. Ya, karena kemarin kita berikan sebagai pengayaan dan itu tidak masuk ke middle test, tetapi nanti akan masuk pada penilaian akhir semester. Jadi hari ini Bu Gogang akan mengulangi lagi karena materi keunikan tari tradisi ini nanti akan diujikan pada penilaian akhir semester. Oke, kita lanjutkan ya. Selain untuk motif-motif gerak kaki, maksudnya dari tari Pagelu tadi ya, kita lanjutkan pada motif-motif gerak kaki itu juga
ada ciri khas khusus, yaitu kakinya itu seperti tertanam di tanah, tidak ditanam tapi tidak bergerak. Nah, yang bergerak adalah dari badan ke atas, ya, itu adalah tari Pakilu dari Sulawesi Selatan. Kemudian kita akan menuju ke daerah Bali. Nah, siapa sih yang pernah ke Bali? Pasti sudah pernah semua ya. Ada yang belum? Oke, insya Allah nanti kalau pandemi sudah berakhir, kalian bisa bersama-sama dengan teman-teman satu sekolah di SMP 4 untuk bisa studi wisata ke Bali. Kita berdoa saja pandemi segera berlalu. Nah, siapa sih yang tidak kenal Bali? Bali itu seperti surganya seni tradisi. Bahkan kesenian di Bali, tari-tari tradisi yang ada di Bali tidak hanya diminati atau digemari oleh orang Indonesia, tetapi orang luar ya. Dari dulu kita sudah mendengar banyak sekali tentang daerah Bali yang sangat diminati oleh orang-orang dari mancanegara. Bahkan jadi salah satu objek wisata yang dipilih untuk liburan dari artis-artis di seluruh dunia. Nah, apa sih keunikan tari dari Bali? Selain temponya yang cepat, kemudian juga iringannya yang menggugah perasaan kita untuk bersemangat ya, karena ciri khas dari tari Bali itu adalah energik, kemudian temponya juga cepat, kemudian juga keindahannya ada pada gerak-gerak tarinya. Salah satu cirinya adalah pada gerak mata yang disebut sebagai sledet atau sledet ya, sledet kanan, sledet kiri, dan sepertinya memang hanya tari Bali saja yang memiliki ciri khusus pada bagian gerak mata. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan putarkan sebuah lagu dari Christina Perri. Saya yakin kalian sangat suka, yaitu A Thousand Years dari Christina Perri. Selamat mendengarkan. Colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Oke, kalian sudah mendengarkan tadi ya lagu dari Christina Perri, A Thousand Years. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Untuk selanjutnya adalah kita menuju ke tari gendeng Sriwijaya dari Palembang. Nah, dari Palembang keunikannya adalah pada motif gerak jari-jari yang lentik. Jadi motif gerak itu mendominasi dari gerak-gerak tari yang ada di daerah Palembang yang disebut sebagai tari apa? Tari gendeng Sriwijaya. Nah, kalau kalian lihat di buku yang sudah kalian buka sekarang, busana dari tari gendeng Sriwijaya ini sangat bagus sekali ya, dan kalian fokus sekarang pada tangannya. Di tangannya itu ada aksesoris ya, seperti kuku panjang. Inilah yang menunjang gerak-gerak tangan, sehingga ketika digerakkan itu akan terlihat sangat bagus sekali, sangat indah sekali, dan sangat lentik ya, karena didukung dengan properti tadi. Lanjut pada ciri keunikan di daerah Minang ya, daerah Minangkabau. Keunikannya adalah pada gerak-gerak yang dipengaruhi oleh gerak pencak silat. Jadi kalau kita melihat tari-tari di daerah Minang itu akan terlihat sangat sigap, kemudian juga tegas ya, garis-garisnya tegas, karena memang dipengaruhi oleh gerak-gerak bela diri, yaitu bela diri pencak silat. Kita lanjutkan ke daerah kita, yaitu di daerah Surakarta. Nah,
Nah, kita tahu kan Surakarta adalah basisnya tari keraton, karena di Surakarta sendiri adalah satu ibu kota yang dulunya ketika menjadi kerajaan Mataram Jawa, ibu kotanya adalah di daerah Surakarta. Dan di Surakarta sampai sekarang juga keraton masih berdiri, dan di sana juga masih ada tari-tari yang dipentaskan baik di dalam maupun di luar keraton. Kalau kita tahu di dalam keraton kita punya tari yang sangat sakral, yaitu tari Bedoyo Ketawang, ya. Itu tidak bisa dipentaskan di luar keraton, hanya bisa dipentaskan di dalam keraton. Tetapi ada banyak sekali tari-tari yang dulunya hanya bisa dipentaskan di dalam keraton, sekarang boleh dipentaskan di luar keraton. Contohnya apa? Contohnya ada tari ya Bedoyo, selain Bedoyo Ketawang, ada tari Serimpi. Kemudian berkembang juga tari-tari tradisional di Surakarta, itu seperti tari Gambyong, kemudian tari Golek. Udah ada tari-tari Petilan. Petilan itu adalah tari-tari yang mengambil dari cerita Mahabharata maupun Ramayana. Misalnya adalah tari Sri Kandi Mustokaweni, kemudian ada tari Anoman Indrajit, kemudian ada Sri Kandi Buresrawa, dan seterusnya. Ya, keunikannya adalah motif geraknya yang kaya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk berdiri saja jari kakinya itu juga memiliki gerakan khusus, ya, yang disebut dengan tanjak. Kemudian juga terbagi menjadi 3 karakter, yaitu karakter putri, karakter putra alus, dan karakter putra gagah, yang ketiga-tiganya juga memiliki ciri-ciri pada motif-motif geraknya. Tari di Surakarta itu dikenal sebagai tari yang memiliki motif gerak yang sangat banyak. Jadi tidak hanya terfokus pada gerak kepala, gerak tangan maupun gerak kaki, tapi semuanya itu menjadi motif atau digarap menjadi sebuah motif gerak yang menjadikan tari-tari yang ada di Surakarta sangat kaya akan motif. Ditunjang lagi dengan iringan gamelan, ya. Gamelan instrumennya sangat banyak, dan gamelan sendiri juga menjadi satu kekuatan dari tari-tari yang ada di Surakarta. Selain itu juga tari-tari di Surakarta karena berasal dari keraton memiliki makna simbolis. Jadi setiap tari itu memiliki makna-makna simbolis tersendiri yang tersirat maupun tersurat, penuh dengan makna-makna kehidupan masyarakat di Jawa. Oke, lanjut kita ke daerah Yogyakarta. Yogyakarta hampir sama dengan Surakarta, memiliki motif keunikan gerak yang sangat beragam, dan motif-motif gerak itu juga terdiri dari banyak sekali keunikan-keunikan. Yogyakarta sendiri juga memiliki karakter-karakter tari sama seperti di Surakarta, ya, tari putri, putra alus, dan putra gagah. Ya, itu adalah motif-motif atau keunikan dari tari tradisi di Indonesia. Nah, apakah masih ada yang lain? Banyak sekali. Kalau kita bisa kupas satu-satu, kita belum bicara tari-tari yang ada di daerah Kalimantan, ya. Kemudian kita belum membahas tari-tari yang ada di daerah Jawa Barat. Di sana ada tari Jaipong. Kemudian juga kita belum menuju ke daerah-daerah terpencil di daerah pegunungan. Kita bicara di area Jawa Tengah saja, itu tari tradisinya banyak sekali, ya. Ada tari dari keraton, ada tari rakyat. Kalau tari rakyat itu adalah tari-tari yang memang muncul dari masyarakat setempat. Jadi diciptakan oleh rakyat, kemudian dia diuri-uri dan dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat. Oke, sebelum kita melangkah ke pembahasan berikutnya, ada satu lagu ini dari soundtrack salah satu film Korea. Siapa suka film Korea? Selain Bukan, ada yang suka film Korea? 이름이 뭡니까? 유시진입니다. 그쪽은요? Every time I see you, everything just stops. I can't even tell what is happening at all. All I know, you come to me just like a dream. Darling, you stole my heart. I know in my life you're my destiny. I
Oke, kita kembali lagi. Lagunya mendayu-dayu. Oke anak-anak, kita kembali ya. Kita akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu jenis penyajian tari tradisi. Oke, baik. Anak-anak, penyajian tari tradisi itu memiliki bentuk penyajian yang berbeda-beda ya. Bentuk penyajiannya adalah pada jumlah penari. Ada yang ditarikan secara tunggal, ada yang ditarikan secara berpasangan, ada yang ditarikan secara berkelompok, kemudian dalam bentuk drama tari, dan tentu saja bertema. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tari tunggal. Yang namanya tari tunggal, tari ini dibawakan oleh satu orang saja. Nah, dalam hal ini, ketika tari ini ditarikan secara tunggal, penari dituntut untuk hafal gerakan, peka terhadap iringan, dan mampu menginterpretasikan karakter tari yang dibawakan. Karena bayangkan saja, kalau kalian menari di atas panggung sendiri, kalian harus hafal. Karena kalian tidak bisa menoleh yang lain, tidak ada penari lain di situ kecuali kalian. Kemudian juga kalian harus mampu menginterpretasikan tari itu dengan baik. Ya, kalau misalnya itu penokohan, kalian menunjukkan satu tokoh ya, kalian harus bisa menampilkan tokoh tersebut lewat gerakan-gerakan kalian. Contohnya apa? Contohnya kalau di Betawi itu ada tari topeng ronggeng. Ya, ini susah. Tari yang memakai topeng atau memakai properti topeng itu adalah tari yang sangat susah karena dia harus memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan ya. Kemudian juga dia tidak bisa melihat secara jelas ya, dia hanya di topeng itu hanya satu titik yang bisa dia lihat sebagai membantu dia untuk seimbang dalam menari. Kalau tidak terbiasa maka akan susah menarikan dengan properti topeng. Kemudian di Surakarta ada tari Gambiranom, itu merupakan satu karakter tari yang khusus ya, yang menunjukkan satu tokoh. Maka penari tunggal harus bisa mewakili tokoh tersebut dalam tari-tari yang dia sajikan. Lanjut ya, untuk yang kedua adalah tari berpasangan. Namanya berpasangan, dia dilakukan oleh dua orang. Apakah bisa 4 orang? Bisa juga, tapi 2-2 ya. Intinya adalah berpasangan ya, 2 orang. Prinsip dari tari berpasangan yang pertama adalah harus saling mengisi. Gerakannya saling mengisi. Kemudian ada tersebut, kemudian kedua penari tersebut harus bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Tari berpasangan bisa dilakukan dengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan, tergantung tari yang dibawakan. Contoh kalau di daerah Surakarta itu ada tari Sri Kandi Mustokoweni ya, ditarikan oleh 2 orang penari putri, yang satu menggambarkan Dewi Sri Kandi, yang satu menggambarkan Dewi Mustokoweni yang berperang memperebutkan senjata Jamus Kalimosodo. Kemudian di daerah Minang itu ada tari payung ya. Tari payung adalah tari pergaulan yang ditarikan oleh laki-laki dan perempuan. Lanjut. Bentuk penyajian berikutnya adalah tari berkelompok. Tentu saja karena berkelompok dia dibawakan lebih dari 2 orang. Dan jika dilakukan dalam jumlah yang sangat banyak, biasanya disebut sebagai tari massal. Tari berkelompok bisa dilakukan oleh penari yang putri semua, atau putra semua, atau campuran. Tentu saja kekompakan dan kerampakan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam membawakan tari kelompok. Contohnya kalau di Surakarta ada tari jaranan ya, kemarin di Hari Tari Dunia tahun 2018 itu kita menari jaranan 5.000 penari, itu disebut sebagai tari massal ya, karena ditarikan oleh banyak sekali penari, jumlahnya 5.000. Kemudian di Kalimantan ada burung enggang, itu biasa juga ditarikan lebih dari 4 penari. Kemudian di Papua itu ada tari tifa, dan di Bali itu ada tari belibis ya, burung belibis. Nah, lanjut kita ke bentuk penyajian drama tari ya. Bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramatik, 2 desain tersebut adalah yang pertama kita sebut sebagai kerucut tunggal, yang kedua disebut sebagai kerucut ganda. Apa yang dimaksud dengan kerucut tunggal? Kerucut tunggal adalah desain dramatik dalam satu pertunjukan tari yang hanya memiliki satu titik klimaks kemudian menurun. Jadi ada alur ya, alur dari awal kemudian satu titik klimaks kemudian menurun ending. Sedangkan desain dramatik kerucut ganda itu dalam satu pertunjukan terdapat beberapa klimaks baru kemudian
menurun ya. Biasanya dia adalah drama tari yang memaparkan satu cerita. Contoh ya, Ramayana itu klimaksnya banyak sekali di awal ya, kemudian sampai ketika Sinta diculik itu juga klimaks, kemudian ketika Sinta diragukan dia pati obong itu juga klimaks, atau di awal-awal ketika Anoman membelah lautan itu juga klimaksnya. Contoh yang kedua, drama tari yang menjadi garapan baru selain Ramayana itu adalah drama tari Matah Ati yang sempat berkeliling Eropa ya. Itu mengangkat cerita kepahlawanan dari keraton Mangkunegaran, Surakarta. Matah Ati itu adalah nama seorang putri atau istri raja yang memang benar-benar berjuang melawan Belanda dan dipentaskan, dibuat dalam satu drama kolosal dengan penari yang sangat banyak dan sangat bagus sekali. Sampai sekarang pun juga ya saya dengar mereka masih berkeliling karena ada permintaan pentas. Tapi mungkin di pandemi ini mereka tidak berkeliling. Oke, prinsip pada drama tari yang pertama adalah menguasai aspek gerak dan aspek ekspresi tentu saja, terutama pada tokoh-tokoh utama. Kemudian yang kedua, mampu menerjemahkan naskah menjadi gerak tari ya. Dari tadi saya ceritakan dari satu cerita kemudian diangkat menjadi satu gerak tari. Nah, gerak tari itu harus bisa menggambarkan cerita tersebut. Jadi harus bisa menerjemahkan dari naskahnya. Kemudian penari harus mampu menyampaikan makna melalui gerak tari dan ekspresi ya. Ini tentu saja tidak hanya di tari pada drama tari, tapi juga di tari-tari yang lain. Bagaimana penari itu harus memang mampu menyampaikan makna melalui gerak tarinya dan ekspresi wajahnya. Nah, kita sudah selesai membahas bentuk penyajian tari. Sekarang kita membahas unsur pendukung tari. Bagaimana? Masih semangat? Oke, kita dengarkan lagu lagi ya dari Jason Mraz. Selamat mendengarkan. It's a funny thing. Whenever I give it comes back to me. And it's wonderful to be given with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other. And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heart beats so loud. When you love someone, your feet can feel the ground. Shining stars all seem to congregate around your face. When you love someone, it comes back to you. Love is a funny thing. It's making my blood flow with energy. And it's like an awakened dream. 'Cause what I've been wishing for is happening. And it's right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other. And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heart beats loud. When you love someone, your feet can feel the ground. Shining stars all seem to congregate around your face. When you love
you down somewhere. We're gonna give ourselves to love tonight, lifting up to touch the starlight. That we will savor every second we suspend together. You and I will, you and I will, you and I will. When you love someone. Oke, kembali lagi. Masih ada materi sedikit lagi ya. Kita lanjutkan. Jason? Ya. Unsur pendukung tari ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah unsur pendukung tari. Nah, sebuah tarian itu akan lengkap kalau memiliki unsur-unsur pendukung. Ya. Kalau kita flashback ke materi kelas 7, tari itu memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur pokok atau unsur utama. Kemudian yang kedua adalah unsur pendukung atau unsur tambahan. Nah, unsur utamanya apa? Unsur utamanya adalah gerak. Itu adalah unsur utama. Sedangkan unsur pendukungnya itu banyak sekali. Satu, itu adalah iringan. Bayangkan kalau kalian menari tidak diberi iringan. Ya, walaupun itu iringan internal sekalipun, kalau tidak ada iringan rasanya tidak akan nyampe maknanya. Kemudian yang kedua adalah tata rias dan busana. Dengan tata rias dan busana yang tepat, maka tari tersebut akan lebih tersampai maknanya. Contoh, kalau misalnya itu tari nelayan, ya bajunya atau kostum riasnya ya harus menggambarkan itu seorang nelayan. Sehingga penonton ketika melihat figur dari penari tersebut dengan rias dan busana yang lengkap sudah tahu, oh itu tokoh nelayan. Jadi dia sudah terfokus ke sana. Atau tari-tari tradisi yang memiliki rias dan busana khusus yang menunjukkan satu tokoh. Contohnya Gadot Kaca misalnya, itu tarinya rias dan busananya adalah rias busana baku, di mana tidak bisa digantikan yang lain karena itu menjadi ciri khusus. Tari Gadot Kaca ya kostumnya seperti itu. Kalau diganti dengan yang lain, orang tidak akan tahu ini tokoh siapa. Ya, tokoh Dewi Sinta itu juga punya ciri khusus, kostumnya seperti itu. Kalau dia diganti dengan kostum yang lain yang keluar jauh dari kostum bakunya, maka orang tidak akan bisa melihat tokoh tersebut. Jadi rias dan busana sangat penting. Kemudian tema, tentu saja sebuah tarian harus ada tema, meskipun itu adalah tarian-tarian yang kelompok ya. Bahkan tari-tari anak kecil pun bertema. Ya, kalau kalian masih ingat, temanya tari itu banyak sekali, ada tema heroik, ada tema erotis, ada tema imitatif, ada tema pantomim, ada tema dramatik ya, tema dramatik, ada tema non dramatik atau tema-tema sosial yang berkembang sekarang. Misalnya, oh sekarang lagi musim pandemi, bikin tarian yang bertemakan pandemi. Nah, jadi tema itu sangat penting di dalam mendukung sebuah sajian tari. Oke. Kemudian kita masuk lagi pada khusus pada tata rias dan busana tari. Yang tadi saya kaitkan bahwa setiap daerah yang memiliki tari tradisi itu juga memiliki rias dan busana yang khusus. Ya, yang sesuai dengan budaya lokal masyarakat setempat. Kalau di Papua, nah di sana banyak sekali pohon mungkin seperti ijuk gitu ya. Jadi kostumnya pun dibuat seperti itu. Kemudian kalau di daerah Sulawesi ya, mungkin di daerah yang banyak kain tenunnya itu, maka busananya juga memiliki ciri khas sendiri. Kalau di daerah Jawa jelas pasti ada unsur batik, karena batik sendiri juga menjadi satu budaya lokal masyarakat setempat, dan seterusnya. Ya. Selesai materi kita untuk hari ini, yaitu keunikan tari tradisi. Sekali lagi, ini dulu pernah saya sampaikan dan saya juga sudah membuat media pembelajaran. Kalian bisa mengakses di channel YouTube saya. Jangan lupa like and subscribe ya, biar kalian juga bisa mengikuti terus materi-materi yang saya unggah di situ. Sangat lengkap di situ. Kalian bisa akses sekarang. Kemudian juga kalau kalian ingin bertanya, ada pertanyaan, kita bisa lewat Google Classroom, bisa juga lewat WA Group. Sekali lagi, untuk materi PTS kemarin kan seni rupa dan seni musik.
Nah, untuk penilaian akhir semester nanti adalah seni rupa, seni musik, dan seni tari. Seni rupanya adalah menggambar model dan ilustrasi. Menggambar model pun juga sudah pernah saya terangkan, dan juga medianya sudah saya unggah di channel YouTube saya @pegang_sulanjari. Silahkan kalian akses di situ untuk materi seni rupa dan seni tari. Kemudian nanti akan saya tambahkan lagi seni musik, ya, yaitu keunikan alat atau instrumen musik tradisi di Indonesia. Mungkin minggu depan akan saya unggah di channel YouTube. Kalau kalian mengikuti pasti akan dapat di situ. Nah, nanti PAS adalah seni musik, yaitu instrumen tadi. Kemudian seni tari yang kita bahas sekarang, dan satu lagi adalah seni rupa, yaitu menggambar model yang kemarin sudah kita bahas bersama. Oke, anak-anak, semangat ya. Kita akan ketemu lagi di kelas setelah ini. Untuk minggu depan saya juga ingin mendapat masukan dari kalian. Apakah kalian lebih menyukai kita lewat Zoom meeting, ya, sesekali pakai Zoom meeting seperti yang dulu pernah kita lakukan, atau lewat radio ini? Kalau misalnya lewat radio, materi-materi yang saya berikan apakah terlalu cepat atau bagaimana, tolong diberi masukan. Pilih kalian mau pembelajarannya pakai apa, karena kalau di Google Classroom mungkin kita tidak bisa berinteraksi, ya. Jadi mungkin kita untuk menghilangkan kebosanan, kita akan lakukan lewat radio ataupun juga lewat lewat Zoom meeting. Oke, kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu. Dan kemarin kita sudah melakukan simulasi untuk pembelajaran tatap muka, tapi sementara untuk kelas 9. Jadi kalian kelas 8 belum bisa kita uji cobakan untuk masuk. Nah, kita berharap nanti insya Allah November mulai pembelajaran tatap muka untuk kelas 9. Kita coba dulu beberapa waktu. Mudah-mudahan tidak ada masalah, tidak ada kasus baru, tidak ada yang terdampak dari virus COVID-19 ini. Jadi nanti kalau udah kelas 9 udah jalan, tidak ada masalah, nanti kalian kelas 8 kita uji cobakan, kemudian kelas 7 kita uji cobakan. Karena mau tidak mau pembelajaran tatap muka akan lebih mengena, ya, daripada kita pembelajaran lewat jarak jauh. Oke? Satu lagi untuk penutup, anak-anak. Mau apa? Lagu apa? Saya lagunya lagu slow semua ini yang saya punya. Oh ya, mengingatkan juga anak-anak, tetap ya, kalian tetap gak bosan-bosannya saya akan mengingatkan diri saya dan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan malas untuk selalu cuci tangan, makan makanan yang bergizi, selalu pakai masker kemana-mana, dan jangan pergi kemana-mana dulu, apalagi ke tempat keramaian, ya. Jangan lengah, jangan lalai, karena pandemi ini belum berlalu dan kita berharap vaksin segera ditemukan. Jadi kalau vaksin sudah ditemukan, insya Allah semua akan kembali normal seperti biasanya. Saya kangen dengan kalian, saya merindukan lagi, jadi melankolis. Saya pengen kita belajar di kelas, bisa praktek, kita bisa bercanda, kita bisa mencari ilmu, satu sama lain belajar di sini, ketemu dengan teman-teman. Mudah-mudahan ya, kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dari Raisa. Selamat mendengarkan. Telah lama